Stellar Transformations, episode 174. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di lantai 4 Istana 9 Surga, 3 orang saat ini berdiri di lobinya. Saudara Zong, aku tak pernah menyangka kau akan melewati level 6. Mampu menahan roh pedang Dewa Emas level 6 dan tetap hidup. Du Zongjun mencibir sinis. Menurutnya, seharusnya dia berada di level 2, bukan Zongjue. Dari pengaturan yang dibuat Kaisar Abadini yang sebelumnya, dapat ditebak bahwa harta karun di lantai 9 berada di peringkat pertama dan berisi barang-barang paling berharga. Di lantai 8, harta karunnya juga berlimpah, tetapi di lantai 7, harta karunnya adalah yang paling rendah nilainya. Meskipun demikian, lantai 7 akan berisi perlengkapan ilahi. Itu hanya keberuntungan, tidak lebih. Zongjue tersenyum tipis. Suara Mengan memecah keheningan canggung yang menyusul, dan berkata, cukup, di lantai bawah, ada 2 orang lagi, Qin Yu dan Lan Feng. Bagi saudara Qin Yu, itu akan sangat sulit, tetapi bagi Lan Feng, saya yakin kemungkinannya untuk lulus level 5 atau level 6 tidak akan terlalu tinggi. Benar, 3 teratas seharusnya hanya kita bertiga. Du Zongjun tertawa penuh kemenangan. Meski bukan peringkat 2, menjadi peringkat ketiga tidak terlalu buruk. Tiba-tiba, Mengan akan memasuki lantai 8 dan Zongjue akan memasuki lantai 7. Du Zongjun akan dipindahkan dari alam Niyang. Sebuah suara acuh tak acuh menggema dari aula besar lantai 3 hingga 4. Apa? Mengan, Zongjue, dan Du Zongjun benar-benar terkejut dengan pengumuman itu. Keduanya menatap Du Zongjun dengan mulut ternganga, yang ekspresinya bercampur antara ngeri dan gila. 2 orang lainnya menyipitkan mata dan menyaksikan Du Zongjun menghilang dari lantai 4. Setelah keluarnya Du Zongjun yang spektakuler, Mengan dan Zongjue dipindahkan ke lantai masing-masing, lantai ke-8 dan ke-7. Di lantai 3 Istana 9 Surga, Qin Yu, sesuai janjiku, aku tidak mengumumkan bahwa kau meraih peringkat pertama. Baiklah, saatnya kau bersiap memasuki lantai 9. Pria berkulit hitam kurus, Wulan, tersenyum riang pada Qin Yu. Terima kasih banyak, Tuan Wu. Qin Yu tidak ingin Mengan dan Zongjue tahu bahwa dia memperoleh harta terakhir dari 9 surga. Selama Wulan tidak mengumumkan hasilnya, pihak lain mungkin berasumsi bahwa Lan Feng adalah nomor 1 dan bukan Qin Yu. Aliran cahaya lain turun ke Qin Yu dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Qin Yu merasakan dunia lenyap dari bawah kakinya saat tubuhnya menghilang dari aula lantai 3. Setelah Qin Yu menghilang, Wulan masih menatap ruang terbuka tempat Qin Yu berdiri, lalu menggelengkan kepala dan tertawa dalam hati, Niyang, kau. Niyang, kau meninggal begitu tiba-tiba dan masih meninggalkan begitu banyak pekerjaan yang merepotkan. Alammu yang kau ciptakan dengan begitu banyak kekayaan, harta, dan waktu, namun akan tetap tertinggal di alam fana. Wulan tertawa datar lagi, hanya artefak yang paling berharga dan didambakan yang ditemukan di sini, di 9 surga, di 3 lantai teratas. Semua harta karun lain yang ditemukan di tempat lain jika digabungkan dapat dibandingkan bahkan dengan salah satu lantai teratas. Sepertinya semua harta karun ini akan diwariskan kepada penerus berikutnya. Sudah saatnya aku bertemu kembali dengan teman-teman lamaku juga. Dan dari aula lantai 3, sosok terakhir, Wulan, juga menghilang, hanya udara tipis yang tersisa. Du Zongjun merasakan langit dan bumi berputar-putar bagai tumpukan warna. Sesaat kemudian, warna-warna itu kembali stabil dan lingkungan sekitarnya menjadi jelas. Setelah mengamati sejenak, ia berseru, apa ini? Ini Pulau Hutan Emas. Ternyata, Du Zongjun diangkut ke Pulau Golden Woods. Du Zongjun, kamu juga dikeluarkan. Kamu tidak masuk 3 besar, kan? Huayan tersenyum lalu berjalan dari satu sisi pantai. Bersamanya, Fang Tian bertanya, Du Zongjun, kalau tidak salah, kamu berhasil melewati level 5, kan? Saat ini di Pulau Golden Woods, ada sekelompok kecil orang. Itu adalah kelompok orang-orang yang diusir dari alam Niyang, ada Fang Tian, Yuliang, Huayan, Ao Feng dan sekarang Du Zongjun. Ya, aku juga gagal.
Du Zongjun merasa tak berdaya, tetapi juga frustrasi dengan hasil ini. Aku ingat aku dipindahkan setelah Zongjue melewati level yang sangat tinggi, level 6. Setelah dia, seharusnya hanya Qin Yu dan Lan Feng yang tersisa. Siapa yang memaksamu kehilangan posisimu di papan peringkat? Tanya Fang Tian dengan gigih. Aku juga tidak tahu. Ketidaktahuan siapa yang membuat Du Zongjun kehilangan posisinya justru membuatnya semakin marah. Aku masih tidak mengerti siapa, di antara Lan Feng dan Qin Yu, yang melampauiku. Mengingat kekuatan Qin Yu, bagaimana mungkin dia bisa lolos hidup-hidup? Sedangkan Lan Feng, kekuatannya memang sangat hebat, tapi bagaimana mungkin dia bisa melewati level yang lebih tinggi dari level 5 atau level 6? Lagi pula, orang kurus hitam itu hanya mengumumkan bahwa Men Gan berada di peringkat 2 dan Zongjue di peringkat 3. Sebelum dia mengirimku keluar, dia tidak mengumumkan siapa yang pertama. Du Zongjun mengumpat dan mengerutkan kening dengan muram. Huaiyan, Fang Tian, Ao Feng dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening. Menurutku, nomor 1 mungkin Qin Yu. Huaiyan tiba-tiba tersenyum misterius. Itu mustahil. Dengan kekuatannya, bahkan melewati satu ruangan pun akan merenggut nyawanya. Du Zongjun menggelengkan kepalanya. Tidak lupa Lan Feng. Lan Feng pasti tahu sulit untuk menjadi yang pertama, jadi, kukira, dia menggunakan semacam teknik tersembunyi untuk menggabungkan kekuatannya ke dalam tubuh Qin Yu untuk sementara. Ketika Qin Yu memasuki ruangan, Lan Feng akan melepaskan kekuatannya yang tersimpan. Huaiyan menertawakan asumsi bodoh Du Zongjun. Setahuku, beberapa dewa pedang emas tahu teknik tersembunyi semacam itu. Huaiyan masih ingat dengan jelas, seolah baru kemarin, selama ia berada di alam abadi, iblis, ada seorang dewa pedang yang kuat yang dapat menggabungkan roh pedangnya ke dalam tubuh muridnya. Dan dalam sebuah kontes, murid tersebut dapat melepaskan roh pedang yang luar biasa kuat itu. Mungkin, Fang Tian, Du Zongjun dan beberapa lainnya wajahnya berseri-seri. Jika Qin Yu mendapatkan benda suci itu, lukisan dewa yang hilang itu, menurut prediksiku, Qin Yu harus menyerahkan sebagian besar harta karun itu kepada paman bela diri Lan Feng, dan hanya mengambil sedikit saja. Huaiyan menjelaskan, Lan Feng mungkin sulit dikalahkan, tetapi kita bisa mengatasi masalah ini dari pihak Qin Yu. Dengan mencuri dari Qin Yu, semua orang memikirkan masalah ini secara mendalam. Qin Yu tidak tahu bahwa sekelompok pencuri seperti itu diam-diam merencanakan kejatuhannya. Seluruh perhatiannya terfokus pada bagian dalam lantai 9 surga. Lantai 9 dari 9 surga adalah aula yang luas. Bentuk langit-langit itu bulat, begitu pula ruang di bawahnya. Menatap langit-langit lantai 9 aula utama, langit-langitnya begitu pekat dan hitam pekat. Di antara kegelapan itu, terdapat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, berkelap-kelip dengan kecemerlangan murni. Di tempat mereka menggantung, terbentanglah langit berbintang yang luas, misterius sekaligus jauh. Dan tergantung di atas tanah adalah benda-benda abadi satu demi satu dalam beberapa baris. Sejauh mata memandang, ribuan demi ribuan item tertata rapi di depan, yang terburuk adalah perlengkapan immortal kelas tinggi. Ada juga banyak item immortal kelas atas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jauh di kejauhan, terdapat banyak wadah porselen, yang kemungkinan besar berisi pil immortal. Rasanya seperti melangkah ke planet harta karun, dengan barang-barang berkilau di kiri dan kanan, atas dan bawah, benar-benar ruang harta karun setelah bos terakhir. Barang abadi, pil abadi, ada segalanya kecuali batu elemen suci kelas atas. Qin Yu mengangkat bahu tak berdaya. Yang paling ia inginkan adalah batu elemen suci kelas atas. Dengannya, ia bisa menggunakan boneka pedang abadi tanpa takut bonekanya kehilangan kekuatannya. Tepat saat Qin Yu hendak menundukkan kepalanya karena frustrasi, seluruh lantai 9 berguncang dari satu sisi ke sisi lain dan udara di sekitar bagian tengah aula bergetar. Sebuah sosok muncul dari udara tipis. Sosok itu mengenakan jubah militer hitam yang familiar. Sosok itu memiliki rambut panjang yang tergerai, dan sepasang mata yang sangat dingin dan tajam. Qin Yu tiba-tiba teringat patung familiar yang berada di White Jade Plaza. Junior, kau pasti sudah menebak siapa aku. Akulah Kaisar Abadi Niyang. Suara dingin sosok itu menggema di aula besar.
Qin Yu mengamati pria di depannya dengan saksama. Inilah sosok legendaris satu-satunya eksistensi yang berdiri di puncak semua eksistensi di seluruh alam atas, abadi, iblis, dan iblis. Inilah Kaisar Abadi Agung Niyang. Aku sudah mati, ini hanyalah seorang utusan yang kutinggalkan dalam mantra sihir yang kutempatkan di sini. Sosok itu menunjukkan raut getir, entah hidup atau mati, hidupku selalu tunduk pada takdir. Dan begitulah, kematianku sudah ditentukan oleh takdirku. Kaisar perlahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Baiklah, itu semua sudah berlalu, aku tidak akan membahasnya lagi. Di lapisan ke-9 ini, aku telah meninggalkan 3 harta karun agung, sebentar lagi kau bisa mengambilnya. Sebelum kau melakukannya, kau harus berjanji padaku satu hal. Haha, Niyang tiba-tiba tertawa mengejek diri sendiri. Aduh, aku sudah mati sekarang, aku tidak bisa memaksamu menjanjikan apapun padaku. Aku hanya berharap ketika kau mencapai alam atas, suatu saat nanti, kau bisa menipu Kaisar Yu dan Kaisar Xuan dengan cara yang hebat. Tapi, jika kau bisa melukai mereka atau, lebih baik lagi, membunuh mereka, itu akan lebih baik. Saat sosok itu mengucapkan kata-kata, Kaisar Yu dan Kaisar Xuan, matanya bersinar dengan intensitas yang ganas dan kejam. Setahu saya, membunuh atau melukai mereka hampir mustahil bagimu. Jadi, bisa menipu mereka dengan cara sehebat mungkin saja sudah membuatku puas. Kau punya atlas 10.000, jadi aku sangat yakin kau bisa menyelesaikan tugas ini dengan mudah. Namun Qin Yu merasa bingung. Kaisar Abadi Niyang ini jelas sudah lama meninggal. Bagaimana mungkin dia bisa menebak bahwa peringkat pertama akan jatuh ke tangan orang yang memperoleh atlas? Kau pasti heran bagaimana aku bisa menebak kau punya atlas 10.000 binatang, haha. Kaisar tertawa kecil. Junior, kau pasti tahu, sebenarnya, rintangan terakhir ini, yang disebut-sebut sebagai 3 peringkat teratas yang akan naik ke lantai 9 hingga 7, hanyalah lelucon yang kuberikan pada Wulan. Kenyataannya, siapapun yang dipindahkan ke lantai 9 bergantung pada keinginan Wulan. Hanya saja dulu, aku pernah menyuruhnya bersumpah. Dia harus bersumpah untuk mengirim orang yang mendapatkan atlas itu ke lantai 9. Qin Yu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa mendengar pernyataan ini. Ternyata, bahkan tanpa melewati tantangan ruangan itu, dia tetap akan datang ke sini. Hanya dengan atlas, tugas yang kupercayakan padamu mungkin bisa diselesaikan. Kaisar mendesah dan melanjutkan, Junior, meskipun aku sudah mati dan tidak bisa memaksamu melakukan apapun, aku mohon padamu untuk membalaskan dendamku atas 2 orang yang pernah kubunuh. Qin Yu dapat merasakan emosi jujur di balik permohonan tulus Kaisar Niyang. Dia merasa agak frustrasi terhadap Kaisar, bahkan setelah meninggal, Kaisar Niyang tidak bisa melupakan balas dendamnya. Namun, Qin Yu memahami hal ini. Bagaimana mungkin ia mengambil semua harta peninggalan Kaisar Niyang dan tidak membantu Kaisar? Ia akan selalu merasa bersalah karenanya. Inilah kelemahan hati manusia. Aku berjanji padamu, Qin Yu bersumpah dalam hatinya. Junior, kau lihat semua usaha ini. Aku menghabiskan begitu banyak upaya mempersiapkan kerajaan ini untuk memilih pewaris yang layak. Kaisar mendesah keras. Pada awalnya di Nine Swords Immortal Mansion, surga halusinasi digunakan untuk menentukan apakah pewaris memiliki watak yang teguh. Kemudian, dalam jalur terpisah, Taman Persik dan Jalan Dunia Bawah digunakan untuk menguji apakah individu tersebut tidak takut mati. Untuk melihat apakah mereka berani berjalan di garis tipis antara hidup dan mati. Jika pewaris tidak teguh atau malu-malu, bagaimana mungkin mereka berani menghadapi Kaisar Yu dan Kaisar Xuan? Qin Yu mengangguk diam-diam. Jadi ini alasannya mengapa sang kaisar menetapkan serangkaian ujian tersebut. Kaisar Yu dan Kaisar Xuan keduanya adalah tokoh terdepan di alam abadi. Untuk menghadapi mereka, seseorang harus berani dan teguh, serta tidak takut mati. Orang yang sama juga perlu memiliki hati yang teguh dan pikiran yang teguh. Tapi hanya dengan keberanian, dan keteguhan hati, pewaris tak akan mampu mencapai lebih dari sekadar tugas sia-sia. Kaisar berkata dengan nada datar, aku juga memasang jebakan di tebing harta karun yang tersebar. Harta karun yang sangat berbahaya ini adalah jebakan untuk memastikan pewarisku harus bijaksana dan berhati-hati dalam setiap upaya. Ceroboh saat melawan Kaisar Yu dan Kaisar Xuan, sama saja dengan mencoba mati. Niyang melanjutkan,
Sedangkan untuk jalan awan biru, itu adalah ujian untuk menentukan tekad dan kekuatan pewarisku. Keteguhan hati dan kebijaksanaan tidak berarti apa-apa jika kekuatanmu tidak cukup. Qin Yu merasakan euforia tertentu. Ia akhirnya tahu alasan Ni yang memberikan begitu banyak cobaan berbeda kepadanya. Semua upaya Kaisar Ni yang dalam melakukan semua percobaan ini adalah untuk secara hati-hati memilih penerus yang kepadanya dia mempercayakan pembalasan dendamnya. Penerus ini harus tak kenal takut mati, memiliki watak teguh dan ahli taktik yang cermat. Namun di saat yang sama, memiliki potensi, dorongan, dan kecakapan seorang murid elit yang mampu mengatasi apa yang disebut rintangan tak teratasi. Saya yakin, orang yang bisa mencapai tempat ini adalah tipe orang yang saya cari. Ciri khas Anda antara lain, tak kenal takut mati, dan tak gentar menghadapi rintangan besar. Kaisar berbicara dengan penuh wibawa dan percaya diri, sesuai statusnya. Karakter orang ini seharusnya mudah ditebak, karena mereka mampu mengatasi semua rintangan yang mengancam jiwa dan sangat sulit ini. Kaisar Ni yang sungguh teliti, sungguh kuat. Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk mengakuinya dan mendesah penuh kekaguman pada sosok hantu ini. Junior, jika kau diberkahi keberuntungan, semoga kau telah mendapatkan cincin es berkobar. Jika ya, maka yang bisa kukatakan adalah kau diberkati oleh Dewi Keberuntungan. Kaisar tertawa sementara cahaya dari matanya menari-nari karena geli. Harus kuakui, keberuntungan memainkan peran besar dalam hidupmu. Dulu, ketika aku berada di wilayah rahasia alam atas, saat itu, aku dikejar oleh Kaisar Yu dan Kaisar Xuan. Aku akhirnya berhasil membuat mereka kehilangan jejakku, tetapi karena diganggu oleh kehadiran mereka, aku menginjak serangga beracun tepat ketika aku hendak mendapatkan harta karun agung. Itu serangga beracun dari alam surgawi. Bahkan saat mati, duri beracunnya bisa menembus kakiku. Racunnya menyerang jiwa secara langsung. Begitu disuntikkan ke dalam jiwaku, racun itu terus menguras kekuatan jiwaku. Aku hampir tidak bisa menahan diri selama sekitar 1000 tahun. Itu memang serangga beracun, tapi jangan remehkan betapa mematikannya karena berasal dari alam surgawi. Mengingat kembali kenangannya, sang kaisar memasang ekspresi tak berdaya. Wilayah tempat dia berada adalah wilayah paling misterius di antara 3 alam atas. Sejak penemuannya, selama bertahun-tahun keberadaannya yang tak terhitung jumlahnya, tak seorang pun berhasil mencapai ruang terdalam. Namun, Kaisar Ni yang telah mencapai kesuksesan tertinggi ini. Sayangnya, ia menginjak bangkai serangga beracun dari alam surgawi, tepat saat ia hendak mencapai tujuan akhirnya. Sungguh sial, siapa yang peduli dengan benda mati seperti itu? Tentu saja, Ni yang tidak terlalu memperhatikan area di sekitar serangga itu. Itu hanyalah serangga mati. Inilah yang menyebabkan kematian Kaisar Abadi Ni Yang. Kematian itu, sungguh hujan kesialan. Qin Yu tidak tahu apakah harus bersimpati atau tertawa. Qin Yu akhirnya mengerti mengapa Ni Yang terus-menerus menyalahkan nasib buruknya sendiri. Pertama, ia menyingkirkan para pengejarnya dan berhasil mendapatkan harta karun terakhir, lalu menginjak bangkai serangga beracun dari alam surgawi. Bahkan di ketiga alam atas, ini adalah pemandangan yang langka. Serangga beracun dari alam surgawi. Qin Yu tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Ni Yang. Bagaimana bisa serangga racun alam surgawi muncul di alam abadi, iblis, dan iblis? Cukup, Junior, harta karunku, aku akan meninggalkannya di sini untuk kau ambil saat kau luang. Hanya saja, saat kau melakukannya, jangan lupakan tugas yang telah kupercayakan padamu. Sosok hantu Kaisar Ni yang perlahan menghilang menjadi kabut. Qin Yu memberi hormat atas kepergian Kaisar Agung ini. Kaisar Ni Yang, aku telah mengambil harta karunmu yang paling berharga, untuk itu aku berutang budi padamu. Tugas yang telah kau percayakan kepadaku ini, aku pasti akan melaksanakannya. Qin Yu berbalik ke arah tumpukan jarahan dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, dan mulai menyimpannya langsung ke dalam cincin es berkobar miliknya.